maka dunia mulai membangun yang disebut etika global. Bagaimana moralitas keadilan dijadikan sebuah acuan, kerangka bagi pembangunan bangsa ini. Disinilah pentingnya peranan Nahdlatul Ulama dalam membangun komitmen nasionalisme. Saya rasa Nahdlatul Ulama memberi sumbangan besar bagi bangsa ini. Persahabatan Kiai Abdurrahman Wahid dengan teman-teman umat beragama yang diinspirasi oleh kakeknya yaitu Hasim, dan pertemuan dengan Monsinyur Sugio Pranoto almarhum dan Kasimo memberi sebuah landasan kita hidup berbangsa bernegara Indonesia. Maka sejak awal kita mewarisi sebuah sikap bangsa ini yang memang menghargai perbedaan dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Kiai Abdurrahman Wahid mengatakan, saya, sudahlah Romo, jangan kata pluralisme, nanti orang salah tangkap. Dan ini yang terjadi, kita salah memahami karena pluralisme disamakan dengan relativisme. Relatif menganggap semua agama sama, tidak ada bedanya, padahal pluralisme sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda suku, agama, berbeda segala keyakinan, tetapi sebagai bangsa kita dipanggil untuk bersama-sama membangun persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati mengatasi teroransi. Kalau teroransi dari kata Latin terror, saya bisa mengerti, memahami kamu berbeda, cukup sampai di situ. Tetapi persaudaraan sejati, anak-anak bangsa ini mau bersama-sama hidup berdampingan untuk memikirkan saudara-saudara yang lain, memiliki bela rasa dan terlibat dalam urusan keadilan dan kemanusiaan. Maka dalam Nota Aetate artikel 1 dan 2, Konsili Vatikan kedua mengatakan, mari kita menghilangkan masa lalu itu. Bersama-sama umat muslim dan agama lain, kita memperjuangkan 4 perkara dunia, kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan moralitas. Inilah panggilan dasar umat beragama. Bagaimana dialog tidak hanya sekedar wacana, tetapi dialog membangun peradaban bangsa. Dialog membangun komitmen baru untuk mewujudkan Pancasila dijadikan acuan berpikir bertindak bangsa ini, sehingga kebijakan publik lebih memperhatikan masyarakat. Inilah problem kita saat ini. Ketika globalisasi merusak sistem ekonomi masyarakat dengan munculnya perdagangan bebas dan munculnya kekuatan kapital membuat ekonomi masyarakat terpinggirkan. Maka mengembalikan ekonomi yang memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan itu, itulah panggilan umat beragama Indonesia saat ini. Kita bersama-sama mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan kita memperjuangkan nilai kejujuran dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Maka inilah panggilan bersama. Dan saya yakin NU di bawah Kiai Sirait akan mengembalikan kembali NU menjadi sebuah pintu gerbang bagi bangsa ini. Pintu gerbang untuk membangun peradaban bangsa. Dan peradaban itu yang selama ini dibangun oleh Kiai Abdurrahman Wahid. Memang kita berbeda keyakinan, berbeda pandangan, tetapi kita saudara sebagai bangsa, sebagai tanah air. Kita bersatu karena kita adalah bagian dari Ibu Pertiwi ini. Para saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita bergandengan tangan mewujudkan persaudaraan anak-anak bangsa. Mari kita mulai membangun kemakmuran bagi bangsa ini. Maka pendidikan menjadi penting bagi kita, karena pendidikan itulah cita-cita hidup bangsa. Dalam proklamasi tujuan kemerdekaan hanya 2, yaitu cerdas bangsa dan masyarakat adil dan makmur. Mengapa kita tidak makmur? Maka Bung Hatta almarhum mengatakan, karena kita jangan-jangan lebih menekankan persatuan menjadi persatian. Karena dalam persatuan itu yang ditekankan adalah keseragaman, yang ditekankan adalah yang berbeda dilawan. Maka kita melupakan hal yang prinsip bahwa kemanusiaan dan keadilan harus menjiwai menjiwai hidup berbangsa bernegara itu. Ketuhanan yang Maha Esa, orang yang menyintai Tuhan, kalau melupakan kemanusiaan dan keadilan,
berarti dia menghina Tuhannya. Ketika orang menggunakan kekerasan, berarti orang itu menghina Tuhannya sendiri. Karena kemanusiaan dan keadilan harus dijadikan pilar bagi hidup berbangsa, bernegara. Tantangan kita ke depan menurut saya adalah bagaimana agama berfungsi, membangun moralitas hidup berbangsa, memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Saya bersyukur ketika Kang Agil Sirat mengatakan mengembalikan NU menjadi gerakan kembali ke pesantren. Disitulah nilai-nilai dasar kembali kepada nilai di mana agama memang berperanan untuk membangun kemanusiaan dan keadilan dan moralitas itu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, politik kita kehilangan keadaban. Karena politik hanya kekuasaan, maka orang melupakan moralitas. Maka politik tidak memperjuangkan kesejahteraan, tapi memperjuangkan jabatan dan kepentingan. Maka agama hanya dijadikan aspirasi kepentingan. Agama tidak pernah dijadikan sebagai moralitas hidup berbangsa bernegara. Maka kita kehilangan moralitas itu. Dan kita berharap NU menjadi jangkar kembali untuk mengembalikan keadaban publik baru itu. Maka saya ingin mengakhiri apa yang dikatakan Soegija Pranoto almarhum, salah satu sahabat Soekarno dan penasehat. Ketika Soegija Pranoto mendengar bahwa Soekarno harus memindahkan Republik ke Jogja, maka Soegija Pranoto memindahkan Keuskupan Semarang pindah ke Jogja menemani Soekarno, ingin menunjukkan kepada Belanda bahwa Katolik plat merah tetap berada di Republik ini. Maka Soegija keliling ke Belanda dengan mengatakan demikian, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari umat Katolik. Maka urusan pembaptisan itu urusan Roh Kudus, tetapi memperjuangkan Indonesia lebih adil, lebih jujur, dan lebih baik itu tugas kewajiban umat Katolik. Maka dalam buku itulah persahabatan NU dan Katolik menjadi nyata. Maka kita kehilangan sekarang negarawan besar seperti kakeknya Gus Dur dan Gus Dur. Karena setelah itu kita diganti generasi menyusu dan membebek, sehingga kita tidak memiliki komitmen kebangsaan. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari dari tempat ini kita wujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan moral, dan agama menjadi inspirasi bagi hidup berbangsa bernegara. Mari kita tegakkan Pancasila menjadi nilai moralitas hidup berbangsa bernegara. Mari Pancasila dijadikan cara berpikir, bertindak, bernalar kita, sehingga di Indonesia tidak ada istilah mayoritas minoritas, yang ada aku warga negara Indonesia. Maka apa yang bisa aku berikan kepada bangsa dan negara itu, itulah komitmen kita terhadap bangsa dan negara ini. Mari kita kembalikan keadaban publik kita menjadi cermin bagi kita hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Iya, saya jadi ingat 96-97 kalau di Korlap itu Romo Beni pasti pantas sekali. Nah, saya kira tadi yang terakhir Romo Beni itu mengatakan kita tidak ada mayoritas minoritas seperti yang dikatakan oleh Romo Kiai. Tidak ada mayoritas minoritas, yang ada adalah persaudaraan, yang adalah kita Indonesia. Nah, tadi disebut soal bagaimana kita melupakan masa lalu. Saya kira kita sampai kembali ke Afrika, saudara. Karena di Afrika itu ada seorang uskup, Desmond Tutu. Kalau Desmond Tutu bilangnya begini, no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Barangkali memaafkan masa lalu itu menjadi sangat penting. Kalau Romo Beni bilang melupakan, tapi saya mau mengatakan mari kita mencoba belajar terus memaafkan masa lalu, supaya kita menjadi bangsa yang besar seperti yang selalu kita omongkan. Nah Pak Yai, bolanya sudah di depan gawang ini Pak, tinggal menggulkan saja ya. Jadi ini kalau sampai tidak gol, salahnya Yai Said Agil Sirat ya toh. Kalau sampai tidak gol, mari kita saksikan apakah gol.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratil ulama wal masyayikh al-mukarramah Ibu Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Kiai Soleh, para kiai, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, rekan-rekan narasumber. Ini Romo BNI kalau Islam seperti Gus Dur sudah pas. Mau masuk Islamnya apa piye? Persis kayak Gus Dur omongannya itu persis tuh. Hanya saya nggak Islam, kalau Islam persis Gus Dur udah. Agama Islam itu besar, Indonesia juga besar, NU juga besar. Kebesaran Islam bukan hanya ada pada akidah dan syariahnya, tapi kebesaran Islam di samping kebesaran akidah dan syariahnya, yang paling penting platform daripada tujuan berislam adalah tamaddun, akan membangun masyarakat yang beradab, menjadi masyarakat mutamaddin, bukan hanya muslim, bukan hanya muwahhid, itu iya pasti orang Islam pasti tauhid, tapi juga mutamaddin, beradab. Oleh karena itu istilah jahiliyah itu sebenarnya oposit dari kebiadaban, bukan hanya musyrik. Jadi orang kalau jahiliyah berarti orang yang masih ada pada wilayah kebiadaban, belum beradab. Jadi bukan hanya kalau jahiliyah itu berarti tidak tauhid, yang tauhid sudah tidak jahiliyah, yang tauhid pun kadang-kadang masih banyak jahiliyahnya. Ya. Setelah 13 tahun Nabi Muhammad berada di Mekah, kemudian pindah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah. Masuk kota Yathrib, menjumpai masyarakat yang plural, yang majmuk. Ada orang beragama Islam pendatang, namanya muhajirin, imigran. Ada orang beragama Islam pribumi, penduduk asli Madinah, Yathrib. Dua suku, Aus dan Khazraj, namanya Ansor. Maka NU punya Ansor dari situ asal mulanya. Dulu Ansor Pasuruan itu berangkat ke Jakarta, Kiai, pasukan berani mati belain Gus Dur waktu dulu presiden itu. Demo di bundaran HI, kehujanan, lari semua. Kerokan punggung semua. Jadi berani mati nggak berani masuk angin. Itu Ansor Pasuruan. Dan dulu sekarang enggak, udah. Ada lagi penduduk kota Yathrib non muslim, 3 suku beragama Yahudi, Quraidah, Qainuqa dan Nadir nama sukunya. Pelarian dari Sinai. Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha, Samuel, Daniel